Kalian tahu nggak sih berita anggota DPR yang lagi viral ini? Ih iya dah, parah banget sampai bahas-bahas warna kulit sama warna mata gitu sih. Tahu tuh, perkara bola begini masih ada aja kasus rasis kayak begini. Udah tahu anggota DPR ya, public figure lagi. Masa omongannya kayak gitu sih? Di Indonesia mah, jangan kan masalah bola. Udah banyak kasus-kasus rasis lain. Bahkan sampai di level kebijakan pemerintah. Lihat aja tuh peraturan otonomi daerah Yogyakarta. Masa instruksi gubernurnya nyuruh warga non pribumi buat gak boleh punya tanah di Jogja. Mana dikhususin buat warga Tionghoa lagi. Kasus rasis di Indonesia juga ada yang sampai bunuh-bunuhan loh. Lihat tuh, kasus antara Sampit sama Dayak. Bahkan, konflik Papua Merdeka juga belum selesai-selesai sampai sekarang. Masih aja orang-orang di sana dianggap beda sama kita. Bahkan cuma karena beda appearance doang. Kan gak adil ya? Emang dunia ini makin aneh dah rasanya. Udah 2025 bro, masih ada aja banyak kasus rasis ini. Iya juga ya, masalah rasis begini gak cuma kejadian di Indonesia aja ya. Gimana Rus, lu kan anak HI tuh. Emangnya kasus rasis kayak gini kejadian juga ya di negara lain? Wah, kalau di dunia mah udah dari dulu gak sih? Kayak, masih kan gak kalian dengan kasus apartheid di Afrika Selatan? Itu kan, dulu kan mereka negara bekas jajahan ya. Dan dulu sempat ada peraturan yang dimana mereka tuh misahin derajat sosial antara ras orang kulit putih sama ras orang kulit hitam. Dan pada umumnya kan warga di Afrika Selatan kan emang orang kulit hitam asli ya. Sama itu deh, sama kasus Rohingya yang kemarin. Itu kan sampai pemerintah Myanmar sekalipun tuh nggak ngakuin gitu loh kalau misalkan Rohingya tuh bagian dari Myanmar. Iya juga ya, ternyata kasus rasis kayak gini ada di semua negara ya. Nah, kalau masalah rasis ini udah mendunia, kenapa negaranya diam aja? Padahal mah kalau negara diam, rasisme kan bisa hilang dari dunia. Tenang aja, dunia nggak bakal acuh kok dengan masalah rasisme ini. Emang apa aja yang udah dilakuin dunia? Dunia telah lama diwarnai oleh diskriminasi rasial. Orang-orang diperlakukan berbeda hanya karena warna kulit, etnis, atau asal-usul mereka. Tapi, pada tahun 1965, dunia mengambil langkah besar. Negara-negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk menciptakan sebuah perjanjian penting. ICERD, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. ICERD adalah janji dunia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi rasial. Perjanjian ini menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh diperlakukan berbeda hanya karena ras, warna kulit, atau asal-usul mereka. ICERD tidak hanya meminta negara untuk tidak mendiskriminasi, tapi juga mengambil tindakan aktif untuk mencegah diskriminasi di segala bidang, hukum, politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah ICERD benar-benar diterapkan di negara-negara yang telah menyetujuinya? Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ICERD pada tahun 1999. Itu berarti Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ICERD dalam hukum dan kebijakan negaranya. Secara hukum, Indonesia sudah memiliki beberapa aturan yang sejalan dengan ICERD. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Hukum ini melarang diskriminasi berdasarkan ras dan etnis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik. Tapi, apakah hukum saja cukup? Karena kenyataannya, diskriminasi rasial masih terjadi di Indonesia. Dari kebijakan daerah yang membatasi hak-hak kelompok tertentu, hingga perlakuan diskriminatif di tempat kerja, di sekolah, dan bahkan dalam politik. ICERD harusnya menjadi lebih dari sekedar perjanjian di atas kertas. Tapi, bagaimana realitas penerapannya di Indonesia?
Apakah negara benar-benar melaksanakan janji ini?